Yang saya hormati, selamat tahun baru, karena ini adalah pertemuan kita pertama di tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran. Kita ketemu terakhir tahun lalu ya, tanggal 31 Desember 2024, jadi sudah setahun kita nggak ketemu. Hari ini kami dari Kementerian Keuangan akan menyampaikan mengenai kinerja dari APBN 2024. Seperti yang kita janjikan bahwa penyelesaian APBN 2024 ditutup dan kita akan sampaikan kepada publik, dan ini juga sekaligus untuk akuntabilitas. Untuk kualifikasi seperti dipahami oleh teman-teman media, APBN 2024 yang kami sampaikan di sini masih belum diaudit, jadi non-audited. Jadi ini adalah based on cash yang kita terima, kita hitung, dan kita laporkan kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan juga sudah mengikuti waktu itu Bapak Presiden Prabowo hadir pada acara tutup tahun atau tutup buku 2024. Dan itu untuk juga sekaligus menggambarkan pada hari terakhir di tahun 2024 masih banyak transaksi yang terjadi, dan pada saat beliau di sini pun sebelumnya belum selesai, makanya kita butuh waktu hingga hari ini kita kemudian akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini hari ini judulnya APBN 2024 Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa, karena memang seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita selalu dihadapkan pada berbagai kondisi situasi yang bahkan mungkin pada saat penyusunan APBN itu sendiri, waktu itu tidak tercapture atau tidak tertangkap, apakah itu di dalam asumsi, ataukah di dalam proyeksi penerimaan, atau di dalam bahkan rencana belanja dan bahkan below the line yaitu pembiayaan. Sehingga APBN itu walaupun dia dalam bentuk undang-undang dan ditetapkan setahun sebelum tahun anggaran dimulai, kita juga melihat bahwa instrumen ini harus bekerja kadang-kadang sangat ekstra keras karena situasi berkembang, berubah pada saat APBN berjalan. Oleh karena itu kalau kita lihat hari ini, simbol dari title-nya ada gambar, itu adalah film. Mungkin kalau zaman anak-anak milenial, apalagi generasi Z, nggak pernah punya ide itu gambar apa, dikiranya kayak anak tangga berjalan. Itu adalah film yang kita bisa putar kembali. Itu negatif film kalau dulu kita motretnya pakai, bener ya, negatif film kan namanya ya. Oke. Oke. Ini pendek banget. Oke, terima kasih. Enggak, tadi kependekan tempat duduknya. Baik, saya akan memulai seperti biasa karena saya dibantu oleh 3 wamen, nanti juga masing-masing akan membantu untuk mempresentasikan APBN 2024, dimulai dengan kondisi perekonomian yang mempengaruhi dan kemudian pengaruhnya terhadap postur, dan kemudian akan dimulai dengan pendapatan negara atau penerimaan negara yang nanti dipresentasikan oleh Pak Anggito, kemudian belanja negara oleh Pak Wamen Suhasil, dan kemudian untuk pembiayaan dan investasi below the line akan dipresentasikan oleh Pak Tommy, Wamen Tommy, dan kemudian kembali lagi kesimpulan kepada saya. Saya memulai dulu ya untuk kinerja 2024. Kita flashback ke Januari 2024 dan bagaimana APBN 2024 in action. Kita semua masih ingat bahwa APBN 2024 didesain dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dalam undang-undang dengan rancangan defisit adalah sebesar 2,29% dari PDB. Dan kita semua tahu bahwa selama perjalanan dari APBN 2024, Kementerian Keuangan harus menyampaikan laporan semester, lapsem biasanya disebutkan, baik kepada kabinet maupun kepada DPR untuk dibahas waktu itu. Bagaimana kinerja APBN berjalan dan outlook-nya untuk tahun 2024. Waktu itu kita menyampaikan kepada
DPR dan dibahas bahwa APBN 2024 yang tadinya didesain atau dirancang dengan defisit 2,29% dari PDB akan mengalami kenaikan defisit yang cukup signifikan, yaitu 2,7% dari PDB. Kenapa waktu itu kami menyampaikan outlook yang sangat berbeda dengan rancangan awal? Karena memang di semester 1 kita mengalami tekanan yang sungguh luar biasa. Semester 1 2024, mungkin untuk diingat kembali, waktu itu El Nino sudah mulai terjadi di akhir tahun 2023 dan terus meningkat dampaknya kepada kekeringan yang kemudian menciptakan kondisi harga pangan di seluruh dunia meningkat. Di Indonesia sendiri, inflasi gara-gara volatile food itu meningkat. Nanti kita lihat per quarter. Jadi di semester 1, inflasi sudah di atas asumsi, yaitu 3,1. Ini penyebabnya adalah volatile food. Di sisi lain, ketidakpastian global dan kondisi kenaikan harga dari pangan dan juga bahkan harga BBM, waktu itu harga minyak, menyebabkan Fed Fund Rate memberikan signal bahwa penurunan mungkin akan tertunda atau lebih kecil. Sehingga rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam dari tadinya 15.416 di posisi Desember, pada posisi Juni mengalami depresiasi ke 16.421 rupiah. Indeks harga saham juga tertekan dengan higher for longer dan capital outflow. Indeks harga saham mengalami perlemahan. Desember 2023 posisinya sudah di 7.272,8. Pada posisi Juni pertengahan tahun semester 1 menurun ke 7.063. Tekanan terhadap rupiah, tekanan terhadap saham, capital outflow juga menekan pada surat berharga negara kita. SBN kita mengalami posisi yield tertinggi pada semester 1, yaitu pada bulan April dan Juni hingga mencapai 7,2%. Padahal pada bulan Desember yield dari SBN 10 tahun masih di 6,5%. Jadi kenaikan hampir 700 basis point. Situasi ini tentu juga menyebabkan tekanan yang sangat besar. Harga komoditas mengalami perlemahan. Dan kami waktu itu menyampaikan pada seluruh publik, media, penerimaan negara justru mengalami kontraksi. Jadi bukannya tumbuh tapi mengalami tekanan. Kontraksinya pada semester 1 di 6,25%. Nanti kami bisa sampaikan secara detail di masing-masing tadi pos dari penerimaan kita. Ini tentu tidak terlepas dari situasi geopolitik di semester 1 yang luar biasa. El Nino tadi menyebabkan pergerakan harga pangan, geopolitik menimbulkan uncertainty, ekonomi dari perekonomian size kedua terbesar Tiongkok mengalami perlemahan, harga minyak sempat melonjak karena krisis yang terjadi di Timur Tengah, dan di sisi lain harga coal, batu bara yang menyumbangkan penerimaan signifikan bagi APBN kita justru masih rendah dan belum mengalami kenaikan. Itu situasi semester 1, sehingga kami menyampaikan di dalam laporan semester berdasarkan kontraksi yang cukup signifikan di penerimaan, dan di sisi lain kita melakukan beberapa tambahan belanja untuk memitigasi dan memitigasi risiko maupun shock dan melindungi masyarakat. Maka kita menyampaikan di dalam laporan semester
outlook dari APBN 2024 akan mengalami defisit lebih tinggi, yaitu 2,7% dari PDB. Nah, sejalan dengan perubahan yang terjadi di semester kedua, dengan respons policy di berbagai negara juga, kita melihat walaupun eskalasi perang di Timur Tengah tidak mengalami penurunan, namun tekanan terhadap harga minyak mengalami peredaan. Sementara itu, beberapa harga komoditas yang cukup penting seperti batu bara, nikel, dan CPO di semester kedua mulai pulih dan tekanan mereda sehingga sebagian bahkan mulai terjadi perbaikan harga. Stimulus dari perekonomian di Tiongkok juga diumumkan yang menimbulkan harapan ekonomi Tiongkok akan mengalami paling tidak pemulihan atau peredaan terhadap kondisi yang terus menurun. Di sisi lain kita lihat tekanan terhadap indeks harga saham kita juga mulai mereda dengan posisi Juni ada di 7069 dan Desember di 7079, meningkat tipis. Yield kita yang sempat mengalami kenaikan sangat besar juga mulai mereda meskipun posisi di Desember di 7,0%. Relatif lebih rendah dibanding posisi April atau Juni yang waktu itu tekanannya sungguh luar biasa. Dan inflasi juga mulai terkendali dengan terutama harga-harga barang, terutama makanan yang bisa mengalami penurunan. Sehingga inflasi Desember di 1,57 yang jauh lebih rendah dari posisi tertinggi di 3% dan masih di dalam asumsi. Penerimaan negara juga mengalami turning around atau pembalikan dengan adanya pertumbuhan, nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Sehingga pada akhir tahun kita bisa melihat penerimaan negara masih tumbuh positif, yaitu di 2,1%. Rupiah juga sedikit mengalami peredaan dari sisi tekanan di 16.162 dibandingkan posisi tertekan yang tinggi sebelumnya yang sempat mencapai 16.421. Ini semuanya memberikan dampak dan membuat APBN tetap bisa beroperasi optimal. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil. Dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Karena di dalam suasana naik turun, ups and down, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan, selalu fallback posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi. Mari kita lihat per kuartal dari Kaleidoskop 2024. Kita ingat di kuartal 1 adalah kuartal yang sangat berat karena El Nino sudah memasuki pada bulan ketiga atau keempat. Sehingga yang biasanya schedule terjadinya panen pada awal tahun atau bulan April itu mengalami tekanan, kerentanan dari pasokan pangan sangat terasa. Indonesia kemudian menambah jumlah import beras untuk menstabilkan harga. Harga beras naik bahkan 8% atau bahkan kalau kita lihat volatile food di dalam
inflasi kita di kuartal pertama yang ada di sebelah kanan bawah mengalami lonjakan hingga 10,3%. Itu dari pangan dan itu mengancam daya beli masyarakat kita. Dari sisi global, trade disruption juga menambah tekanan terhadap ketidakpastian rantai pasok. Kita lihat Freight House Baltic Index itu melonjak sangat tinggi pada awal tahun. Sehingga suasana 2024 adalah diselimuti oleh kondisi harga pangan melonjak karena adanya kekeringan yang lama, disrupsi rantai pasok global yang semuanya memperburuk posisi supply atau dari sisi supply side-nya disrupsinya sangat besar. Ini menyebabkan lonjakan inflasi tinggi. Di Indonesia terlihat di dalam volatile food yang kontribusinya melonjak double digit di 10,3%. Suasana yang sangat menekan itu kemudian meminta agar pemerintah dan dalam hal ini APBN hadir, maka dilakukan berbagai langkah ekstra, yaitu memberikan bantuan pangan beras untuk 23,4 juta kelompok masyarakat penerima manfaat dari bantuan pangan. Anggarannya 26,2 triliun ini tidak direncana awal, tapi karena suasana El Nino dan tekanan yang sangat real dari sisi harga pangan mengancam terutama kelompok yang paling rentan. Kita juga memberikan bantuan pangan non tunai sebesar 44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM. BLT mitigasi risiko pangan juga diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima dengan anggaran 11,3 triliun. Dan kita terus menstabilkan harga pangan dalam hal ini terutama beras dengan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP yang membutuhkan anggaran dukungan anggaran 1,78 triliun. Ini adalah pada saat terjadi harga beras drop, membeli, pada saat harga beras naik, Bulog menjual. Operasi dari Bulog itu membutuhkan dukungan APBN pada kuartal 1 dan pada keseluruhan operasi diberikan anggaran 1,78. Kita juga semua ingat di kuartal 1 adalah kuartal diselenggarakannya pemilu, maka belanja operasional pemilu mengalami lonjakan untuk pelaksanaan pemungutan suara 33,3 triliun pada kuartal 1 saja. Kita semua tahu nanti anggaran pemilu saya sampaikan keseluruhan. Dan pada kuartal 1 kita juga membayarkan tunjangan hari raya untuk ASN dengan nilai 100% dari tukinnya. Ini anggarannya 31,4 triliun untuk ASN aktif dan untuk pensiunan 22,7 triliun rupiah. Itu episode kuartal 1 dengan upaya pemerintah yang luar biasa melalui instrumen APBN. Ekonomi kita masih tetap terjaga di kuartal 1 dengan pertumbuhan 5,11. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91 meskipun tekanan bertubi-tubi dari sisi harga pangan dan dengan stabilisasi yang kita lakukan terutama dengan instrumen fiskal dan stabilisasi harga, kita tetap bisa menjaga konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91. Pemerintah belanja meningkat tinggi dan oleh karena itu tercatat konsumsi pemerintah di kuartal 1 juga melonjak sangat tinggi, 19,91% kenaikannya.
Ini tentu ada faktor pemilu, tapi juga karena adanya extraordinary langkah tambahan luar biasa untuk menstabilkan atau melindungi masyarakat pada saat tekanan luar biasa tinggi akibat El Nino, akibat geopolitik dan disrupsi rantai pasok. Sementara itu, komponen agregat demand yang lain justru mengalami tekanan. Kita lihat investasi hanya tumbuh 3,79. Ekspor tadi karena adanya disrupsi dan juga perlemahan global mengalami pertumbuhan yang sangat tipis, yaitu kontribusinya 1,44, ekspornya masih tumbuh 21%, tapi import tumbuhnya 19%. Net ekspor kita tipis, import kontribusinya 1,46%. Sehingga kalau kita lihat net ekspor kita hampir even atau balance, dan itu berarti tidak memberikan tambahan pertumbuhan kepada perekonomian dalam negeri. Triwulan kedua, kita lihat kondisi belum membaik meskipun ada beberapa aspek yang mulai menurunkan tekanan. Tapi kalau kita lihat eskalasi geopolitik di mana Iran melakukan serangan ke Israel yang kemudian dibalas dan eskalasinya luar biasa menyebabkan lonjakan harga minyak mencapai 89,6, mendekati $90 per barel, di atas asumsi $82. Fed Fund Rate dalam hal ini memberikan signal karena harga minyak melonjak, harga dari pangan mengalami tekanan ke atas, ketidakpastian global tinggi, maka dikhawatirkan ini masih akan menyebabkan inflasi di Amerika Serikat yang akan terus tinggi, sehingga signal untuk penurunan atau pemotongan interest rate policy dari Federal Reserve diperkirakan akan mengalami penundaan. Ini menyebabkan tekanan luar biasa kepada sektor keuangan. Capital outflow terjadi karena berarti Amerika tetap akan higher for even longer, dan bahkan prediksi pemotongan suku bunga mulai meredup. Meskipun di ECB mulai dilakukan pemotongan, maka terjadi adanya policy deviasi antara negara-negara maju. Kita lihat rupiah mengalami perlemahan di 16.458 dari posisi April ke Juni, yang tadinya di 15.873, ini pun sudah melemah dibandingkan Desember 2023. Sehingga depresiasi rupiah terus berlanjut dan menjadi makin tinggi atau makin besar. Kita lihat Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga dari 6% ke 6,25%. Tentu ini akan menekan atau dampaknya ke perekonomian akan terasa. Maka pemerintah terus berupaya menggunakan instrumen fiskal, baik dari sisi program Perlinsos, gaji ke-13 dibayarkan di tengah tahun, insentif perumahan diluncurkan, dan juga belanja, terutama belanja modal yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di IKN maupun berbagai belanja infrastruktur lainnya. Jadi APBN berusaha tetap menjaga agregat demand pada saat BI harus mendefense rupiah dari 6 ke 6,25, dan situasi global di mana Fed Fund Rate diperkirakan akan menunda dan memperkecil pemotongan suku bunganya. Kuartal kedua ini kita lalui dengan terlihat growth mengalami dampak di 5,05, sedikit melemah dibandingkan kuartal
ke 1 yang 5,11. Kita lihat konsumsi rumah tangga tetap terjaga tapi masih tumbuh di bawah 5%, yaitu 4,93. Konsumsi pemerintah sudah mulai mereda dengan tadinya front loading belanja, kontribusinya 1,42%. Namun kita lihat agregat demand lain sudah mulai pulih dampaknya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan. Jadi investasi tumbuh sudah di atas 4%, 4,43. Kita lihat Q1 tadi adalah hanya 3,78. Sekarang sudah mulai tumbuh di 4,43. Ekspor kita kontribusinya juga meningkat di dalam growth kita 8,18%. Meskipun import juga tetap tinggi yaitu 7,79%. Ini adalah episode kuartal kedua yang kita akui begitu sangat menekan kontinuasi dari situasi atau meneruskan tekanan yang sedang dan terus terjadi dari kuartal 1 dan berlangsung terus hingga kuartal kedua. Ekonomi kita upayakan untuk tetap terjaga, masyarakat kita coba lindungi dengan berbagai policy di fiskal. Namun kondisi tidak juga mereda dan tentu adanya berbagai tadi respons policy baik dari moneter dan dari kami sendiri dan kondisi dunia yang masih menekan menyebabkan dampaknya di kuartal ketiga. Kita lihat di kuartal ketiga. Di kuartal ketiga, eskalasi dari geopolitik terus berlangsung di Timur Tengah. Dan kondisi ekonomi di Tiongkok terus mengalami perlemahan, sementara respons polisinya belum diumumkan. Sedikit berita bagusnya di kuartal ketiga adalah Fed Fund Rate akhirnya diturunkan atau dipotong 50 basis point. Ini adalah pemotongan pertama kali sejak 2020, dilakukan pada sekitar bulan September sebelum pemilu di Amerika Serikat. Kita lihat dengan tekanan yang bertubi-tubi dari kuartal 1 kuartal kedua mulai menunjukkan dampaknya di sektor real. PMI kita masuk di dalam zona kontraksi, yaitu di bawah 50, yaitu 49,3 di bulan Juli, 48,9 makin dalam dan mulai membaik di bulan September di 49,2. Satu kuartal zona kontraksi untuk investment index manufacturing production. Pemerintah merespons bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk tetap menjaga meskipun tekanan dan imbas dari situasi Q1 Q2. Kita mengumumkan kuota FLPP bagi MBR dinaikkan. Kita memperpanjang PPN yang ditanggung pemerintah untuk perumahan yang mencapai 2 miliar dan juga harga rumah 5 miliar di mana 2 miliar pertamanya mendapatkan fasilitas PPN DTP. Kita melindungi ekonomi kita dengan melakukan bea masuk untuk perlindungan industri terutama tekstil dan produk tekstil karena adanya banjir import dan juga memberikan tambahan bagi penerima program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Ini adalah berbagai instrumen di APBN yang bisa terus kita lakukan untuk meringankan tekanan pada perekonomian dan masyarakat. Bank Indonesia dengan Fed Fund Rate dipotong 50 basis point bisa menurunkan suku bunga policy rate-nya dari 6,25% ke 6% lagi pada bulan September.
Dan kita lihat tekanan dengan adanya pemotongan Fed Fund Rate menurun pada nilai tukar dan surat berharga negara kita. Kita lihat rupiah mengalami penguatan dan SBN kita yieldnya menurun tajam, yang tadinya di atas 7% turun ke 6,4%. Ini adalah sesuatu yang memberikan ruang dan tentu perkembangan yang cukup positif. Meskipun gross kuartal ketiga menunjukkan angka di bawah 5%, sedikit di bawah 5%, yaitu 4,95%. Kalau dilihat bagaimana tekanan yang muncul dan kita tetap mampu menjaga konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 4,9, dalam hal ini di kuartal 3 adalah 4,91%, sedikit lemah dibandingkan kuartal 1 dan 2. Konsumsi rumah tangga mulai tumbuh lagi di konsumsi pemerintah tumbuh di 4,62, dan investasi terus mengalami perbaikan. Growth-nya sekarang di atas 5%. Ekspor pun juga kontribusinya meningkat, yaitu 9,09% terhadap agregat demand. Sedangkan import mulai mengalami kenaikan cukup tinggi. Ini mungkin tidak baik dari sisi neraca perdagangan, namun nanti pengaruhnya di dalam PMI manufaktur kita, karena import kita terutama barang-barang yang termasuk dalam kategori raw materials atau bahan baku dan intermediary good untuk sektor manufaktur kita. Sehingga kita lihat nanti di kuartal keempat Desember PMI kita kembali ke zona ekspansi. Jadi kalau kita lihat di triwulan keempat, episode terakhir dari 2024, kita lihat pergerakan dari tekanan ini sudah cukup kita bisa kelola dan tekanannya kita minimalkan terhadap perekonomian. Sehingga walaupun tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim, El Nino, geopolitik, policy Fed Fund Rate, perlemahan ekonomi di RRT, namun kita tetap bisa menjaga perekonomian kita bertahan resilient dan melindungi terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Di kuartal keempat ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis. Dan ini nanti akan menghantarkan kita di 2025. RRT dalam hal ini dengan perlemahan ekonomi meluncurkan paket stimulus baik dari sisi moneter dan fiskal untuk memulihkan ekonominya. Pemilu di Amerika Serikat telah memilih Presiden Donald Trump, makanya ini adalah periode pemerintahan Presiden Trump yang kedua, disebutnya 2.0. Yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau menjadi presiden, banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi Amerika Serikat, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tarif dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik. Di Eropa, kondisi tidak membaik. Dua ekonomi terbesar di Eropa, Perancis dan Jerman, mengalami krisis. Kalau saya tambahkan dengan UK sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah. Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Perancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik. Jadi banyak negara yang menjadi korban dari situasi dunia yang memburuk atau melemah. Kalau Indonesia masih terjaga, kita mensyukuri, tapi itu juga adalah hasil kerja keras dan kerja kebijakan terutama APBN yang terus bekerja menjaga ekonomi. Aliran modal
dengan penurunan Fed Fund Rate sudah mulai pulih kembali namun masih sangat tipis. Tekanan terhadap nilai tukar juga tetap berlangsung dengan ketidakpastian namun kita sudah melihat semenjak kuartal kedua. Manufaktur indeks kita PMI-nya masuk zona ekspansif lagi di bulan Desember yaitu 51,2. Sementara pada saat growth masih terjaga, tentu karena kuartal keempat belum keluar dari BPS, kami masih memperkirakan tetap bisa terjaga di sekitar 5%. Inflasi terjaga cukup rendah yaitu 1,57. Coba bayangkan terkena tekanan harga makan, terkena depresiasi rupiah yang biasanya menciptakan imported inflation, kita masih mampu menjaga inflasi di 1,57, terutama kontribusi volatile food yang mulai mereda. Jadi kami meyakini ini inflasi yang rendah adalah hasil dari kebijakan bersama, terutama tim pengendali inflasi, baik di nasional, Pak Mendagri yang memimpin dengan di daerah, bersama-sama dengan Bank Indonesia, dan kami memberikan insentif fiskal pada pemerintah daerah untuk terus mengawasi dan menjaga harga tetap stabil. Dampaknya kami yakin tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Kami tahu ini tekanan luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya. Berbagai anggaran pemerintah dilaksanakan di APBN, termasuk di kuartal keempat adalah transisi dari pemerintahan hasil pemilihan umum. Dimulainya era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi, di mana kita fokus untuk terus mendukung dan menggunakan APBN untuk mencapai berbagai program quick win dan tekanan dari Bapak Presiden baru untuk meningkatkan kualitas APBN dari sisi efisiensi anggaran dan kualitas belanja yang sekarang ini sedang menjadi fokus terus bagi kami. Di sisi penerimaan mulai membaik, defisit APBN pada akhirnya terjaga turun pada level yang sama dengan defisit yang kita desain awal, yaitu 2,29%. Jadi betapa kita ngelihat tadi 2,29 desain awal memburuk ke 2,7 dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN kembali dijaga defisitnya di 2,29% yang menjadi fondasi bagi kesehatan APBN untuk mendukung dari kerja pemerintahan terpilih. Ini tidak hanya masalah makro dan APBN saja, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat juga kita pantau. Pasar tenaga kerja Indonesia juga mengalami perbaikan. Kami melihat jumlah penciptaan tenaga kerja di lapangan usaha juga mengalami perbaikan. Next slide. Kita lihat pertanian jumlah tenaga kerja masih belum Mas, halaman. Nah, pertanian kita lihat di 2024 jumlah tenaga kerja di lapangan itu adalah 40,8 juta orang. Lebih tinggi dari tahun 2023 39,5. Di sektor perdagangan juga jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut naik ke 27,3 juta orang, naik dari 26,6 juta. Jasa lain mengalami kenaikan 23,7 dari 22,7 juta di tahun sebelumnya. Industri pengolahan juga jumlah tenaga kerjanya naik ke 20 juta dari tadinya hanya 19,3 juta.
Akomodasi dan makanan minuman juga mengalami kenaikan jumlah tenaga kerjanya ke 11,3 juta dari 10,8 juta. Sektor konstruksi juga menyerap tenaga kerja lebih tinggi di 9,5 naik dari 9,3 juta. Transportasi juga mengalami kenaikan sedikit ke 6,2, sedangkan sektor lainnya jumlah tenaga kerja di lapangan yang bekerja di sektor lainnya mencapai 6 juta, naik dari 5,6. Jadi kalau kita lihat dari sisi pekerja formal yang statusnya adalah buruh atau karyawan, itu mengalami kenaikan dari 2023 yaitu sebanyak 52,8 juta menjadi 56,2 juta pekerja. Ini yang bekerja di sektor formal, statusnya buruh atau karyawan. Perbaikan dalam 1 tahun. Dan kita lihat ya, penciptaan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan kerja di tahun 2024 dengan demikian adalah sebesar 4,78 juta yang status kerjanya adalah di sektor formal sebagai buruh karyawan naik 3,44 juta pekerja dan sektor yang menciptakan pekerjaan formal dari mulai pertanian, perdagangan, pengolahan, dan jasa lainnya. Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil. Namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu bekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh. Saya tutup dengan 2 slide terakhir, belum 2 slide terakhir tadi yang itu nggak jadi ya? Oh, ada slide sebelumnya yang kelewat ya. Nilai tukar petani 3 slide berarti ini. Ini juga menggambarkan meskipun tadi tekanan di sektor pertanian dengan El Nino dan berbagai upaya pemerintah melalui stabilisasi harga pangan telah menyebabkan juga adanya perbaikan di nilai tukar petani. Kami juga melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan jumlah subsidi pupuk, dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian diakselerasikan, serta pemberian bantuan pangan dan stabilisasi harga pangan. Berbagai langkah seperti tambahan bansos itu juga meringankan beban terutama kepada juga petani. Berbagai langkah bansos seperti PKH sembako, PIP, KIP kuliah, pemberian PBI untuk jaminan kesehatan, kartu prakerja, semuanya memberikan dukungan dan meringankan beban sehingga nilai tukar petani kita mengalami perbaikan dari 118,27 menjadi 122,78. Nilai tukar petani ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan di dalam pembahasan dengan DPR yaitu antara 105 ke 108. Jadi NTP jauh di atas target yang ditetapkan bersama. Untuk nilai tukar nelayan masih mengalami posisi yang relatif stabil tapi belum mencapai target yaitu di 102,35. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semuanya. Petani cukup baik terproteksi, nelayan masih di bawah target nilai tukar nelayan yang 107 hingga 110. Namun berbagai perbaikan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh APBN telah menyebabkan meskipun tekanan bertubi-tubi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Baik kemiskinan
yang headline maupun kemiskinan ekstrim. Tahun 2023 tingkat kemiskinan di 9,36%, turun ke 9,03%, kemiskinan ekstrim dari 1,12% ke 0,83%. Rasio Gini juga membaik dari 2023 0,388 menjadi 0,79, itu 0,379 di 2024, dan tingkat pengangguran juga menurun dari 5,32% ke 4,91. Jadi dalam hal ini indikator tenaga kerja tadi saya sampaikan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan masih perlu untuk perbaikan, namun dari sisi kemiskinan, Gini, dan tingkat pengangguran terjadi penurunan. Ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi. 2 slide terakhir saya konklusikan untuk kondisi ekonomi. Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%, tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,07, 5,05, kuartal ketiga 4,95, dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%, sehingga keseluruhan tahun untuk keseluruhan tahun gross kita perkirakan masih ada di 5%. Inflasi diasumsikan waktu itu tahun 2024 adalah 2,8, sempat di atas itu pada bulan April, yaitu tadi di angka 3,1%, kemudian kita bisa stabilkan sehingga tahun 2024 berakhir dengan inflasi 1,57%, di bawah asumsi. Nilai tukar yang tadi saya sampaikan terus mengalami tekanan karena berbagai faktor global termasuk policy dari Fed Fund Rate, penguatan dolar, capital outflow, mengalami deviasi dari tadinya kita asumsikan 15.000 rupiah per dolar, realisasinya di 16.162 rupiah per dolar. Untuk yield surat berharga 10 tahun yang sempat mengalami tekanan di atas 7% pada pertengahan tahun 2024 kembali bisa distabilkan meskipun di atas asumsi. Asumsinya 6,7% yieldnya per tahun, untuk realisasinya yield mencapai 7% untuk SBN 10 tahun. Harga minyak yang tadinya sempat melonjak dengan eskalasi geopolitik mendekati $90 kembali mengalami koreksi sehingga keseluruhan tahun harga minyak di $71,6 per barel. Ini lebih rendah dari asumsi yang $82 per barel. Produksi minyak dan gas di bawah asumsi. Asumsi untuk produksi minyak liftingnya di 635.000 barel per hari, realisasinya di 571,7 ribu barel per hari. Sedangkan untuk gas yang diasumsikan 1.033.000 barel per hari, realisasinya di 973.000 barel setara minyak per hari. Ini angka sampai November untuk produksi, untuk lifting. Nanti mungkin kita update pada saat kita sudah mendapatkan angka keseluruhan di bulan Desember. Situasi inilah yang kemudian menentukan
APBN kita 2024 yang nanti masing-masing wamen akan menjelaskan sangat detail. Kita lihat posturnya, APBN 2024 kolom 3 sebelah kiri itu adalah Undang-Undang APBN. Waktu itu didesain dengan penerimaan negara 2.802,3 triliun, di mana penerimaan pajak 1.988,9 triliun, bea cukai 321 triliun, dan PNBP 492 triliun. Kita juga ada hibah 0,4 triliun. Sisi belanjanya menurut APBN awal didesain dengan 3.325,1 triliun. Belanja pemerintah pusat di 2.467,5 triliun, di mana belanja kementerian lembaga adalah 1.090,8 triliun rupiah. Transfer ke daerah dalam hal ini 857,6 triliun, belanja non-KL di dalam APBN 1.376,7 triliun. Jadi APBN didesain dengan defisit sebesar 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Di mana keseimbangan primernya juga negatif 25,5 triliun. Dengan pembiayaan mencapai 522,8 triliun. Kita lihat di semester 1, perjalanan APBN 2024, kami masih melaporkan penerimaan negara akan tetap di 2.802 triliun, namun kita lihat penerimaan pajak kita koreksi ke bawah 1921,9 triliun, di bawah target dari APBN awal yang 1988. Nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Bea dan cukai untuk semester 1 kita estimasinya di Outlook Lapsem itu ya, kolomnya hanya 296,5 triliun. Di bawah target 321 triliun yang ditetapkan APBN. Sedangkan PNBP mengalami kenaikan ke 549,1 triliun di atas APBN 492. Sedangkan di sisi belanja juga terjadi kenaikan. Belanjanya naik ke 3.412,2 triliun. Terutama kita lihat belanja kementerian lembaga naik dari 1.090,8 di APBN awal menjadi 1.198, naik hampir 108 triliun sendiri. Belanja non-KL di 1.359 agak sedikit di bawah belanja non-KL awal 1.376. Sedangkan transfer ke daerah masih relatif sama di 854. Jadi kalau kita lihat, meskipun dengan pendapatan negara yang targetnya sama, meskipun komposisinya berubah, namun karena belanja negara melonjak, ini karena berbagai tadi tambahan belanja untuk melindungi masyarakat, kami memperkirakan APBN 2024 akan mencapai defisit 609,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Di mana pembiayaan akan naik membengkak ke 609,7 triliun rupiah dari 522. Dan bahkan keseimbangan primer akan mengalami tekanan sangat berat di 110 triliun. Ini tentu adalah situasi yang berat. Karena kita selalu berharap keseimbangan primer bisa kita netralkan. Nah, alhamdulillah APBN telah kita tutup dan hasilnya ada di kolom yang tengah. Penerimaan negara, meskipun penerimaan pajak tadi mengalami tekanan, kita bisa recover kembali. Yang tadinya hanya 1921,9 triliun, kita bisa pulihkan ke 1932,4 triliun.
tidak mencapai target awal tapi lebih baik dari laporan semester kita. Dan bahkan kalau dibandingkan penerimaan pajak tahun lalu 2023 kolom 1 1867 penerimaan pajak meskipun harga komoditas dan tekanan bertubi-tubi masih tumbuh 3,5%. Ini adalah sesuatu yang kita syukuri dan kita akan terus jaga. Cerita yang sama dengan bea dan cukai. Bea cukai kita tutup dengan penerimaan 300,2 triliun. Ini juga tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu 286,3, jadi tumbuhnya mendekati 5%, 4,9%. Lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun 296,5 triliun. Meskipun di bawah target APBN awal yang 321. Jadi kita lihat ya tadi ya, kita di semester kita sudah mengoreksi berbagai penerimaan karena tekanan, namun kerja keras dari teman-teman pajak bea cukai mampu meningkatkan penerimaan di atas yang tadinya kita prediksi mengalami koreksi yang cukup dalam di semester pertama. PNBP juga tetap terjaga baik. Realisasi tercapai 579,5 triliun rupiah. Ini jauh melampaui laporan semester 549,1 dan lebih jauh lagi melampaui APBN awal 492 triliun. Jadi ini 3 pendapatan negara kita dalam situasi yang begitu rentan, begitu tidak pasti, tekanan bertubi-tubi masih terjaga. Sehingga pendapatan negara 2.842,5 triliun itu artinya kita masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang 2.783,9. Saya mungkin sedikit merefresh ya teman-teman media ya. 2023 itu tahun di mana komoditas boom luar biasa besar kontribusinya. Sehingga kalau Anda lihat penerimaan dari negara kita tahun 2023 2.783 itu tumbuh 5,6% di tahun dibandingkan tahun 2022. Saya refresh lagi ya. 2022 itu komoditas boom juga sudah naik. Jadi komoditas boom itu mulai di 22 tetap berlangsung di 23. Sehingga 2 tahun itu 22 23 pendapatan negara itu kita melonjak sehingga defisit kita di tahun 2023 bisa kita tekan di 1,61. Namun 2024 dan sebetulnya sebagian dari 2023 di kuartal terakhir waktu harga komoditas sudah mulai mengalami koreksi, itu adalah kondisi yang eksepsional berat. Sangat berat. Namun teman-teman di pajak, bea cukai, PNBP tetap bisa menjaga sehingga pendapatan negara kita masih tumbuh dari tahun 2023 yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Ini hal yang patut kita syukuri dan kita akan jaga terus dari sisi pendapatan negara. Dari sisi belanja negara, realisasi sementara 3.350. Kita lihat lebih tinggi dari APBN awal 3.325, namun lebih rendah dari laporan semester. Komponen terbesar nanti dijelaskan detail oleh Pak Sua adalah belanja kementerian lembaga melonjak. Tadinya di APBN hanya 1.090,8 triliun. Di laporan semester kita prediksi naik ke 1.198, tadi udah naik 108 triliun. Di realisasi lebih tinggi lagi 1.315 triliun. Jadi kalau kita lihat naiknya dari APBN awal, ya kalau dilihat dari APBN awal naiknya itu mencapai 200 triliun lebih di realisasi belanja kementerian lembaga. Memang sebagian adalah perpindahan dari belanja non-KL pindah
namun juga karena beberapa belanja KL memang mengalami kenaikan. Belanja non-KL di sisi lain kita bisa jaga di 1.171 triliun. Lebih rendah dari APBN awal dan juga lebih rendah dari outlook yang sempat kita prediksi di 1.359,4. Kemudian transfer mencapai 863,5 triliun. Ini juga lebih tinggi dari APBN awal maupun lapsem. Jadi artinya kita tetap transfer ke daerah itu masih tetap meningkat, bahkan lebih tinggi dari APBN yang awal. Sehingga APBN 2024 itu kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun. Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari lapsem yang waktu itu memang kita prediksi memburuk 609,7, bedanya lebih dari 100 triliun sendiri, lebih rendah dari outlook defisit, namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal, yaitu yang 522,8 triliun. Dan keseimbangan primer defisitnya hanya di 19,4. Coba kita lihat, jelas dibandingkan outlook lapsem yang mencapai 110, waktu itu prediksinya sangat buruk ya, tidak baik ya, 110 triliun kemungkinan keseimbangan primer defisit, ternyata bisa realisasinya jauh rendah, bahkan lebih rendah dari APBN awal yang 25,6 triliun. Sehingga defisit kita di 2,29. Dan kita lihat untuk realisasi pembiayaannya di 553 yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Thomas. Kita mengalami silpa 45,4 triliun. Ini juga karena ada beberapa dari sisi pembiayaan yang terus kita lakukan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Thomas. Demikian yang saya bisa rangkum dari sisi kondisi ekonomi. Nah, teman-teman media, kami akan sampaikan detailnya dari pendapatan negara, belanja negara, dan below the line. Ini sebagai salah satu bentuk transparansi kita terhadap pelaksanaan APBN 2024. Dan tentunya ini juga menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan APBN 2025. Saya akan mengundang Pak Anggito Abimanyu untuk menyampaikan sisi pendapatan negara. Silakan Pak Anggito.